Hai guys, saya Wandi Saputra dengan NIM A1C220055 akan membahas terlebih dahulu tentang landasan teori mengenai kesetimbangan. Nah, sebelum kita memasuki metode praktikum, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep kesetimbangan pada benda tegar. Nah, tolong kalian perhatikan tampilan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar permainan yang sering kita mainkan sejak kecil, yaitu jungkat-jungkit atau papan kesetimbangan. Kita lihat di sini, posisi poros atau titik tumpu berada tepat di tengah-tengah atau di pusat masanya. Artinya, panjang sisi A dan panjang sisi B adalah sama. Kemudian, terdapat 6 buah balok sebagai beban identik, di mana 4 balok terdapat di sisi A dan 2 balok lainnya terdapat di sisi B. Pertanyaannya, apakah sistem jungkat-jungkit pada kondisi seperti ini berada dalam posisi setimbangan? Nah, tentu sistem dalam keadaan tidak setimbang. Kenapa? Beban di sisi A lebih berat ketimbang beban di sisi B. Pertanyaannya lagi, jika kamu ditugaskan untuk menyeimbangkan kembali sistem ini, apa yang akan kamu lakukan? Nah, inilah sebenarnya inti tujuan dari praktikum kita kali ini. Ada sejumlah cara untuk membuat sistem jungkat-jungkit agar dalam kondisi setimbang. Pertama, dengan menambah 2 buah balok lagi di sisi B. Jelas akan membuat sistem menjadi setimbang. Akan tetapi, bagaimana jika sistem ini tidak menyediakan 2 balok tambahan? Dengan kata lain, jumlah balok pada sistem tidak berubah dan tidak bertambah, tetap berjumlah 6 buah balok. Apa yang dapat kamu lakukan? Adakah cara lain agar sistem dapat kembali setimbang dengan jumlah balok tetap 6 buah? Cara kedua, kita bisa memisahkan satu balok dari sisi A ke sisi B sehingga jumlah buku di sisi A dan sisi B sama. Kemudian, sistem pun dapat kita setimbangkan. Konsepnya masih sama, yakni dengan menyamakan jumlah beban atau berat di kedua sisi. Lantas, apakah ada cara lain untuk menjadikan sistem kembali setimbang? Ya, ada cara lain yang dapat kita terapkan selain menambah berat balok atau memindahkan balok dari sisi yang berat ke sisi yang lebih ringan, adalah dengan cara menggeser tumpukan balok mendekati atau mengarah ke titik tumpu hingga sistem pun menjadi setimbang. Menggeser beban sama artinya dengan meminimalkan jarak beban agar lebih dekat ke porosnya. Nah, dari sedikit ulasan mengenai jungkat-jungkit tadi, kita mengetahui bahwa setimbang dalam arti sederhana artinya tidak berat sebelah. Untuk menjaga keseimbangan diperlukan gaya. Gaya yang sama bukan massa yang sama. Massa yang sama belum tentu menghasilkan sistem yang setimbang, karena justru perbedaan gayalah yang memicu setimbang atau tidaknya suatu sistem. Apa itu benda tegar? Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan akibat pengaruh gaya ataupun momen gaya. Jadi, benda tegar itu bukan benda yang berubah bentuknya jika diberi gaya. Dia tetap sebagaimana dalam kondisi awal. Benda tegar itu dapat mengalami dua hal, yakni mengalami translasi dan rotasi. Kita bisa lihat di sini bahwa pertanda benda mengalami translasi yaitu ketika benda bergerak lalu berpindah dari titik satu ke titik lain dan arahnya lurus. Sedangkan pada rotasi, gerak benda dengan bentuk dan lintasan lingkaran di setiap titiknya. Lalu, sumbu putar itu apa? Sumbu putar adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan tegak lurus pada bidang lingkaran. Nah, sekarang kita membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah keadaan suatu partikel ketika tidak bergerak secara translasi maupun rotasi. Syarat kesetimbangan yaitu di mana resultan gaya dan momen gaya sebesar 0. Sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Nah, kesetimbangan benda itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu jenis labil, stabil, dan netral. Nah, coba kalian perhatikan gambar jenis A yang labil, di mana dicirikan dengan bidang berbentuk kurva ke atas di mana terdapat bola di titik porosnya. Nah, jika diberi gaya, bola tersebut akan menurun dan tidak akan kembali ke posisi awal. Nah, itu adalah jenis kesetimbangan benda labil. Nah, sementara kesetimbangan benda yang stabil itu kebalikan dari yang labil, di mana berbentuk kurva ke bawah. Jadi ketika bola tersebut diberi gaya, bola tersebut akan kembali ke titik yang semula. Nah, kalau yang gambar C, yang kesetimbangan benda netral itu jika bola kita kasih gaya, itu bola bisa bergerak ke arah gaya tersebut dan tidak akan kembali ke posisi semula.
Oke guys, itulah tadi sedikit basa-basi terkait landasan teori mengenai kesetimbangan benda tegar. Biar mempersingkat waktu, yuk kita mulai pelaksanaan praktikumnya. Selanjutnya yaitu adalah prosedur percobaan. Yang pertama kita lakukan adalah dalam melakukan percobaan, kita harus mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan alamat PET simulasi ke dalam Google Chrome dan pilih PET simulasi yang secara online dan klik simulasi fisika. Pertama, lalu kita setelah itu kita masukkan link kesetimbangan ke Google Chrome, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu, ya kemudian klik tanda play untuk memulai percobaan atau simulasi. Kita pilih benda yang akan kita amati. Yang pertama yaitu percobaan pertama yaitu adalah satu orang ibu di jarak 1,75 meter ke sumbu dan 3 anak-anak itu pada di 2, 1,75 dan 1,5. Lalu kita mulai play untuk menentukan apakah ini seimbang atau tidak. Ternyata jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang. Jadi, pada percobaan pertama, seorang ibu dengan berat 60 kg dengan jarak 1,75 ke sumbu ke poros dan 3 orang anak dengan berat 20 kg masing-masing dengan jarak 2, 1,75 dan 1,5 ke poros, maka yang dihasilkan adalah dalam keadaan seimbang. Percobaan pertama seimbang. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu kita restart terlebih dahulu. Yang pertama yaitu batu bata dengan berat 15 kilo. 15 kilo di 2 meter. Oke. Dan 20 kilo di 1,5 meter. Oke. Kita melakukan play. Dan percobaan kedua dalam keadaan seimbang dengan batu bata 15 kg di titik 2 dari poros 2 meter dan yang kedua yaitu batu bata 20 kg di titik 1,5 meter pada poros, maka dihasilkan benda dalam keadaan seimbang. Lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga yaitu dengan anak-anak 20 kg 20 kg di titik 0,75 dari sumbu dan batu bata 15 kg. Batu batanya 15 kg di 1 meter pada sumbu. Yang dihasilkan adalah seimbang. Pada percobaan ketiga, anak-anak 20 kg, jarak 0,75 dari sumbu, dan batu bata dengan berat 15 kg, jarak 1 meter dari sumbu, menghasilkan suatu keseimbangan
antara anak-anak dan batu bata, maka percobaan ketiga dihasilkan percobaan yang seimbang. Jadi, percobaan pertama, kedua, dan ketiga dihasilkan keseimbangan satu sama lain dengan perbandingan jarak yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya, Irma Yohana Manalu, dengan NIM A1C220020 akan menyampaikan analisis data pada praktikum kesetimbangan yang dilakukan oleh kelompok kami, kelompok 6. Di sini telah tampil data hasil percobaan 1. Selanjutnya, di sini kita akan menganalisis data yang didapatkan berdasarkan percobaan 1. Di sini rumusnya adalah sigma torsi sebelah kiri harus sama dengan sigma torsi di sebelah kanan. Untuk rumus torsi sendiri itu merupakan gaya dikali dengan jarak atau L. Ini dapat kita lihat F dikali dengan L sama dengan F dikali dengan L. Dari data yang telah kita peroleh, untuk ruas sebelah kiri kita masukkan angkanya. Di sini 20 dikali dengan 2 ditambah 20 dikali 1,75 ditambah 20 dikali 1,5 sama dengan, untuk yang dua sebelah kanan peroleh data 60 dikali dengan 1,75. Selanjutnya hasil dari perkalian ini adalah 40 ditambah 35 ditambah 30 sama dengan, untuk hasil perkalian di ruas kanan ini adalah 105. Jadi diperoleh untuk sigma torsi sebelah kiri adalah sebesar 105 Newton meter, dan sebelah kanan juga sebesar 105 Nm. Sehingga dari data yang diperoleh percobaan 1 terbukti bahwa sigma torsi sebelah kiri sama dengan sigma torsi sebelah kanan. Lalu kita akan melihat data pada percobaan kedua. Selanjutnya, kita akan menganalisis data pada percobaan kedua. Di sini diperoleh data untuk sebelah
kiri, untuk ruas sebelah kiri, F dikali L sama dengan dikali L. Untuk di ruas sebelah kiri, gaya yang didapat adalah 15 kg dikali dengan jaraknya 2 meter. Dan untuk ruas sebelah kanan, dibalik. Ruas sebelah kiri itu 20 kg dengan jarak 1,5. Dan ruas sebelah kanan itu 15 kg dikali dengan 2 meter. Didapatkan hasil sebesar 30 meter sama dengan pada percobaan kedua juga didapatkan hasil berupa sigma torsi sebelah kiri sama dengan sigma torsi sebelah kanan. Pada percobaan ketiga, didapatkan data sebagai berikut. Untuk ruas sebelah kanan, ditempatkan objek berupa batu bata seberat 15 kg dengan jarak 1 meter, dan pada ruas kiri, ditempatkan objek berupa orang dengan berat 20 kg dan jarak 0,75 meter. Selanjutnya, dilakukan analisis data. Untuk ruas sebelah kiri, sigma F dikali dengan L sama dengan sigma F dikali dengan L. Kiri didapatkan gaya sebesar 20 kg dikali dengan jaraknya sejauh 0,75 meter. Dan untuk ruas sebelah kanan, batu bata seberat 15 kg dikali dengan jaraknya 1 meter. Dapatkan hasil untuk 20 dikali 0,75 adalah 15 Nm. Dan untuk ruas sebelah kanan juga 15 Nm. Sehingga pada percobaan ketiga juga didapatkan hasil sama, yaitu sigma torsi sebelah kiri sama dengan sigma torsi kanan. Jadi, berdasarkan analisis data yang telah dilakukan tadi, dapat diketahui bahwa agar suatu benda dalam keadaan setimbang, tidak hanya diperlukan resultan gaya yang sama pada kedua sisi, namun kita juga memerlukan jumlah torsi yang sama di kedua sisi agar tidak terjadi gerak rotasi. Karena apabila jumlah torsi tidak sama dengan 0 atau torsi kiri tidak sama dengan torsi kanan, maka akan terjadi percepatan rotasi. Sekian penjelasan dari praktikum kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.